sedikasihnya Tuhan aja. Entah karena memang kesibukan atau inilah wujud kesedihan lantaran 2 kali ia mengalami keguguran. Anak yang begitu didamba dan diprogram sedemikian rupa ternyata belum diamanahkan Sang Maha Pencipta kepada mereka. Tapi benarkah karena ini pula Wenda lebih memilih untuk menunda hadirnya seorang anak di tengah keluarga mereka? Emang udah dikasih kesempatan sama Tuhan, udah dikasih 2 kali. Ternyata Roger Danuarta kembali duduk sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan atas kasus penyalahgunaan narkotika. Sidang kedua yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Rabu kemarin beragendakan menghadirkan sejumlah saksi untuk memberikan keterangan. Tapi dalam sidang kemarin itu, sosok Asti Ananta yang sebelumnya setia mendampingi Roger tak terlihat selama persidangan berlangsung. Dan yang lebih membuat Roger kecewa lagi, ketika majelis hakim menolak permohonannya untuk bisa menjalani rehabilitasi. Lantas, apa yang membuat majelis hakim menolak keinginan Roger ini? Dia masih menjalani proses persidangan. Tadi majelis hakim atas permohonan dari kami minggu lalu, permohonan agar dikeluarkan penetapan rehabilitasi selama proses sidang tadi sudah diputuskan atau sudah diambil musyawarah oleh majelis hakim untuk tidak dikabulkan. Ya, dengan pertimbangan supaya proses sidang berjalan lancar, karena Roger kan ditahan di Rutan Cipinang dekat dengan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kami hanya sedikit kecewa, namun kami menghormati sikap dari majelis hakim, dan saya pikir ya pertimbangan itu kita hormatilah. Keinginan Roger untuk direhab tentu bukan tanpa alasan. Kondisinya yang sedang sakit adalah salah satunya. Roger Danuarta memang mengalami gangguan di bagian hatinya. Tapi mengapa Roger masih menjalani proses persidangan ketika kondisi kesehatannya memang tidak memungkinkan? Benarkah hal ini disebabkan lantaran Roger tak ingin segera terbebas dari proses persidangan dan bersiap menjalani keputusan? Bisa aja kami minta supaya dia dibantarkan, tapi kan kalau dia nggak benar-benar ini ya artinya nggak benar-benar udah nggak bisa jalan, mungkin dia bisa dibantarkan. Tapi saat ini kan dia masih bisa berjalan dan dia masih bisa mengikuti persidangan. Ya, kami pikir walaupun dalam kondisi kurang begitu sehat, tapi Roger tetap mau berkomitmen untuk menuntaskan permasalahannya dia ya. Artinya dia mau bertanggung jawab dengan dia kooperatif, mau mengikuti persidangan terus menerus ya. Ya aku ceritain, terus dari pemeriksaan dari dokter yang di rutan itu memberikan yang namanya HP Pro ya, untuk yang aku baca ya kronik hepatitis ya untuk awal lah, untuk menunggu keadaan untuk ya jadi keputusan rehab ya. Tentunya tante juga harus menjaga ya yang namanya lever itu supaya jangan lebih parah lah. Mau tidak mau, proses persidangan adalah bagian tak terelakkan ketika ia diduga menggunakan obat-obatan terlarang. Dan proses ini masih akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Lantas, apa yang akan dilakukan Roger dan kuasa hukumnya agar bisa terbebas dari hukuman penjara? Kalau kami melihat bahwa keterangan dari para saksi tadi melihat Roger pada saat ditemukan suntiknya masih menancap, jarum suntik masih menancap. Ini artinya apa? Artinya dia ini pengguna, dia pecandu. Jadi heroin atau puto yang ditemukan bukan
bukan dia pegang, tapi dia gunakan. Artinya dia pengguna. Dan keterangan saksi-saksi tadi dari pihak kepolisian yang menangkap jelas bahwa Roger ini pengguna. Dan pasal yang tentunya tepat untuk penggunaan adalah pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Ini bukan soal puas atau tidak puas, tapi ini soal fakta persidangan. Faktanya seperti itu. Faktanya Roger itu pengguna. Jadi bukan karena inginnya pasal ini yang digunakan, tidak. Memang faktanya dia pengguna. Dari tes urin dinyatakan positif, ya kan? Kemudian masih ada jarum suntik menempel, kemudian masih ada sisa bekas pakai. Jadi jelas dia pengguna. Apalagi ditambah dengan hasil asesmen dari RSKO. Roger ini sebagai penyalahguna yang rutin menggunakan, dan rekomendasinya dia harus dibawa ke panti rehabilitasi medis Napsa. Artinya ya jalani dulu lah proses ini. Nanti setelah ini kan ada dari saksi-saksi. Jadi ya masih menjalani proses hukum lah. Roger yang ditemukan tak sadarkan diri di dalam mobilnya dengan suntikan yang masih menancap di tubuhnya Februari 2014 lalu didakwa dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Lantas, akankah nasib Roger berakhir di balik jeruji besi atau justru ia akan menghabiskan hari-harinya di pusat rehabilitasi? Tapi kami pikir pasal itulah yang mungkin bisa masuk ke rehabilitasi, karena hakim juga punya kewenangan untuk menetapkan seorang pecandu ke panti rehabilitasi. Saya kira vonis itulah akan menentukan apakah dia direhab atau tidak, karena standar ganda dari undang-undang narkotika kita di Indonesia ini bahwa pecandu itu bisa di penjara, bisa juga direhab. Tapi semangat yang ada sekarang yang saya lihat oleh pemerintah maupun instansi terkait bahwa pecandu itu mesti direhab, dan semangat itu yang kami mintakan. Mari kita selamatkan anak bangsa yang telah terjerat narkotika. Pastinya aku masih menjalani proses hukum ya. Jadi ya masih menunggu putusan sidangnya nanti. Merangkai cerita dalam rumah tangga, pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda Tan memang pernah menggebu untuk segera memiliki momongan. Namun mengapa keinginan itu sekarang tak semenggebu dulu? Benarkah jika kesibukan menjadi faktor utama yang membuat keduanya ingin menunda adanya anak di tengah keluarga mereka? Atau justru ini terkait dengan keguguran yang pernah Wenda alami? Enggak nunda sih ya. Jadi kalau kita mah ya sedekasinya gitu ya. Doain, pokoknya saya nggak bisa ngomong banyak-banyak, cuman minta doanya. Mudah-mudahan saya dan Wenda cepat punya momongan. Biar ada Ruben Juniornya gitu. Dan duduk berdua denganmu. Harapan agar segera dikasih momongan oleh Sang Maha Kuasa yang beberapa waktu lalu sangat ingin diwujudkan pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda kini mulai redup adanya. Sejak menikah di Pulau Dewata, Bali 22 Oktober 2013 lalu, pasangan ini kini tak lagi begitu menggebu seperti dulu untuk menjalani program agar bisa segera mendapatkan buah cinta mereka. Meski kini terus menjalani program, tapi Wenda mengaku tak seintensif dulu menjalaninya. Jadi kan kemarin itu emang ada program gitu, cuman karena emang aktivitasnya lagi banyak banget dan ini aktivitas yang tidak bisa ditunda, jadi akhirnya ya setelah keguguran kemarin biarkanlah kita normal-normal dulu aja, sedikasinya sama Tuhan aja gitu. Jadi karena ini kan juga bukan satu yang kita menunda, enggak, pengen banget dikasih sama Tuhan. Cuman ini juga kegiatan yang tidak bisa ditunda karena pindah rumah itu kan udah ada jadwalnya dan tidak bisa diundur-undur lagi gitu. Alah, masih biasa aja. Cuman kemarin itu kan programnya itu yang sangat intens karena kan kemarin habis sempat keguguran jadi rahimnya sedikit lemah. Ya, jadi dipulihkan kembali dan sekarang ini sebenarnya rahimnya udah normal, cuman ya udah sedikasinya Tuhan aja.
Entah karena memang kesibukan atau inilah wujud kesedihan lantaran 2 kali ia mengalami keguguran. Anak yang begitu didamba dan diprogram sedemikian rupa ternyata belum diamanahkan Sang Maha Pencipta kepada mereka. Tapi benarkah karena ini pula Wenda lebih memilih untuk menunda hadirnya seorang anak di tengah keluarga mereka? Emang udah dikasih kesempatan sama Tuhan, udah dikasih 2 kali ternyata.